akan menjelaskan bagaimana cara mengganti laser source dari 20 watt ke 30 watt gitu. Ini laser source-nya sudah ada yang 30 watt. Jadi di dalam ini ada laser source 20 watt. Nah, sekarang kita bagaimana cara mengganti laser source-nya. Pertama ini kita buka dulu yang ini. Kemudian yang ini kita buka sama yang ini kita buka. Sebab di sini ada satu laser head. Gitu. Kita buka dulu. Ini juga dibuka. Ini diturunkan aja, nggak perlu dibuka. Ini kita buka. Kemudian ini kita buka dulu laser source yang ada di dalam. Bisa kita lihat di sini ada laser source. Ini yang 20 watt. Ini kita buka dengan cara ini ada kabel power supply 24 voltnya. Ini kita lepas dulu dari sumber laser source 24 volt. Nah, yang ini yang kabel powernya. Jadi ini kita lepas. Yang ini kita lepas. Hal perlu yang diingat di sini ada keterangan kode. Ada PE, ada ground, sama ada 24 volt. Yang perlu diingat 24 volt itu dia nanti terpasang di V plus, yang ground itu V minus, yang PE di ground. Nanti memasang sumber lasernya dia di power supply-nya dengan posisi begini. Kemudian ini si kabel laser source ke laser cut kita lepas. Yang ini kita lepas dulu. Yang putih. Ya, yang putih. Kemudian kita ke laser head. Di sini, ini kita longgarkan saja, nggak perlu sampai terbuka. Yang penting dia longgar, bisa keluar. Ini ditarik ke belakang, tarik begitu sampai dia terlepas. Ini mengeluarkannya begini. Ini kalau sudah selesai, dia harus kita bungkus. Ya, bisa pakai kertas atau pakai tisu. Ini ada 4 lubang baut. 1, 2, 3. Di atas ada 2. Yang ini
yang ini sama yang ini, yang di bawah sini yang ada lubang sama di sini. Nah ini kita lepas, kita keluarkan, kita keluarkan. Juga kita keluarkan. Ini usahakan yang kuning ini jangan sampai terlipat dan tertepuk. Kita letakkan di tempat yang aman. Sekarang ini kita pasang. Nah, dia cara pasangnya ini kita posisikan dulu dia di sini. Ada di sini. Sampingnya. Kemudian ini kita keluarkan dia dari dalam. Ini kita masukkan dia. Dan ini kita pasang. Nah, dia cara memasangnya ini ada panah. Nih. Jadi yang posisi ini dia harus di atas. Ya. Kita masukkan. Kita dorong aja. Sampai mentok. Jadi dia dipasang sampai ini mengenakan ini atau sampai ini mengenakan ini. Begitu ya. Dia dipasang. Kemudian kita kencangkan kembali. Jadi ini laser source-nya kita letakkan dia senyaman mungkin. Jadi kita mengantisipasi supaya ini jangan sampai terlipat tertekuk. Ya dengan posisi ini dibalik saja. Begini. Dia begitu. Kemudian ini kita pasang bautnya. Ada 4, kita pasang kembali baut tadi yang kita buka. Kemudian ini kita pasang kembali si kabel data dari laser cut, kita pasang kembali. Si kabel powernya kita pasang kembali. Kita pasang kembali dia ke power supply 24 volt yang tadi yang kita lepas. Nah, dia di sini kita lihat 24V yang warna coklat ini kita buat dia di tegangan positif V+. 24 ini kita buat dia di V+. Jangan sampai terbalik, dikarenakan kalau nanti ini kita pasang terbalik dia akan short. Kemudian GND atau ground kita hubungkan ke V-. Yang P ini kita hubungkan ke grounding. Kemudian kita rapikan kembali kabelnya.
kali covernya. Ini kita pasang lagi. Nah, ini pasang. Kemudian kita pasang kembali semua. Kita pasang kembali covernya. Sekarang selanjutnya kita buka softwarenya. Ini kita akan mengkalibrasi area kerja. Di sini saya menggunakan lensa 200x200. Nah, sekarang kita bagaimana cara setting area kerjanya jadi 200x200. Yang pertama kita buka software SCAD-nya. Kemudian kita buat satu teks. Kita kasih heads kita pakai 0,003 dulu. Kemudian kita kasih heads 0,03. Kemudian kita oke kan. Di sini di parameter kita kasih power 100%. Kita mau meletakkan fokusnya dulu. Ini di continue. Kemudian kita tes marking. Kita kasih red. Kemudian kita marking. Nah, di sini artinya dia belum fokus. Sekarang kita bagaimana kita buat dia fokus, kita turunin atau kita naikin sampai dia berwarna biru. Nah, sampai dia begini. Nah, ini artinya dia sudah fokus. Jadi untuk panjang fokusnya itu di 25 mm untuk lensa ini. Kemudian di sini juga, kemudian di sini kita atur kita menggunakan lensa berapa. Di parameter di sini kita atur fill-nya. Karena ini kita pakai 200, kita pakai fill size 200. Kemudian kita oke. Kemudian ini di sistem parameter di workspace ini juga kita atur 200. Ini juga 200. Kemudian light button cornernya kita bagi 2, jadi minus 100. Ini juga minus 100. Nah, kemudian kita kalibrasi, kita kasih kotak ukuran 50 ukuran 50 mm kali, ini saya unlock dulu, kali 50 dan saya apply. Ini saya letakkan di center, di tengah dengan cara klik ini put origin. Nah, kemudian saya red light, kita tes, kita marking gitu. Nah, setelah itu kita ukur menggunakan penggaris, dia aktual tidak 50. Nah, dia di sini sekitaran 64 mm. Kemudian atasnya dia 6 mm, 60 mm atau 6 cm. Nah, di sini kita input yang ini 60 mili, kita input dia di sini. Jadi yang galvo ini, galvo 1 ini galvo satunya. Ini galvo 1 60. Kita masukkan nilainya. Di sini tadi kita desain 50, aktualnya 60. Kita klik oke. Kemudian galvo 2 kita ukur kembali. Galvo 2 dia sekitar 64 mm. Kita masukkan desain yang di marking tadi kan 50 kali 50, kita masukkan 50. Kemudian aktualnya 64 untuk galvo 2. Kemudian oke. Kemudian kita tes marking. Kemudian kita ukur kembali. Nah, dia dapat 50
ini 50 juga. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat red light pointernya. Ini artinya red light pointernya itu belum sesuai dengan hasil yang di marking. Nah, ini kan dia belum sesuai. Jadi si red light pointer ini belum sesuai dengan yang kita marking. Nah, untuk men-settingnya di sini di parameter F3, kemudian ke other red light pointer. Nah, di sini kita bisa adjust offset X dengan offset Y. Nah, ini bisa kita tes dulu. Kita pindah minus. Kita lihat dulu. Dia tadi kurangnya di sini ya. Ini untuk X, ini untuk Y. Nah, di sini dia kan kurang bawah ya. Jadi dia minus, kalau dia kurang ke atas plus, kalau dia kurang ke kiri minus, kalau dia kurang ke kanan plus. Nah, karena di sini dianya ke bawah, berarti nanti untuk Y-nya dia minus 1, kemudian untuk X-nya plus, dikarenakan dia kan ini agak ke kanan gitu. Dan saya atur red light pointer. Ini untuk Y-nya saya coba turunin minus 1. Saya tes dulu. Saya red light pointer. Nah, dia sudah agak turun sedikit. Ini dengan syarat ini si platnya jangan sampai bergeser, Kemudian saya ubah lagi. Saya kasih minus 1,5. Kemudian untuk offsetnya saya kasih 0,5. Untuk X-nya saya kasih 0,5 biar sekalian. Saya red light pointer. Nah, dia kurang lebih seperti ini. Dia pas si posisi red light pointer dengan hasil marking pas. Oke. Dah. Nah, sekarang ini kita sudah dapat fokusnya. Sekarang di sini saya ada 2 red light pointer. Satu red light pointer dari Galvo, satu lagi red light pointer eksternal. Ini ada 2, internal sama eksternal. Nah, sekarang kita adjust yang eksternal. Nah, eksternal ini kita cocokkan dia ke sini. Nah, dengan cara ini kita longgarin. Ini kita longgarkan. Nggak perlu sampai terlepas, yang penting dia bisa, ini bisa begini, bisa kita giniin aja gitu. Nah, kemudian ini kita adjust dia sampai kena yang ini, sampai dia menyatu, yang 2 ini sampai dia menyatu. Kita adjust, kemudian kita kencangkan. Kemudian ini digeser ke yang kecilnya. Nah, dengan cara ini kita longgarkan. Yang ini ada di belakang, ada LK. Kita longgarkan. Nah, dia kita geser aja gini. Nah, gini. Kita geser, kemudian kita kencangkan kembali. Oke. Nah, jadi dia satu bergabung. Nah, itu nanti dia tujuannya. Jadi kalau nanti ada plat begini ya. Nah, supaya dia gampang, ini tinggal kita atur aja untuk mencari fokusnya. Nah, contohnya gini. Nah, ntar ini tinggal kita naikin aja. Kita naikin sampai dia menyatu kembali. Nah, ini artinya dia sudah fokus lagi. Dia untuk bantu itu. Oke.